Anissa Mulia Anasis SSI Biomed. Ibu Anissa sudah siap ya Bu ya? Siap, Izin, Bu. izin moderator tadi saya sudah direkam ya. Bapak matikan recordingnya karena ini masih merekam Bapak. Oh iya ya. Eh, Cara dan silakan tampilkan PowerPoint-nya. Silakan Ibu. Eh, Mohon maaf, Bu. Sebelumnya konfirmasi udah saya rekam belum ya, Bu? Sudah terrecord ini Bu. Oh ya, baik. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Kayaknya udah menuju siang pada lelah semuanya. Saya harap di kelas saya masih semangat pada hari ini karena jam-jam siang ini udah menuju jam makan siang biasanya pada nggak fokus ya. Sebelumnya perkenalan kembali saya Anissa Mulyana Sis M. Biomed selaku dosen biologi yang mana pada hari ini saya akan mengajar mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi. Sebelumnya kita pernah bertemu di semester 1 dan di semester 2 ini kita ketemu lagi, tapi karena saya dari biologi, maka kami mengajarnya secara tim. Nah, untuk pertemuan yang kali ini yang mengajar adalah saya. Materi hari ini tentang parasitologi. Nah, kalau di kalian secara umum pernah tidak mempelajari apa itu tentang parasit? Sekiranya di kelas ini ada yang bisa bantu jawab, parasit secara umum itu apa sih yang kalian ketahui? Mungkin menurut saya, Bu, izin menjawab. Ya, Ibu. Kalau itu berbentuk kuman atau bakteri, biasanya dia bersifatnya toksik. Betul. Ya, sifatnya toksik, benar sifatnya toksik. Nah, kenapa sih kita selaku calon apoteker perlu sekiranya mempelajari tentang parasit? Nah, sebelumnya intermezzo sedikit bahwa mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi ini masuk ke dalam kurikulum baru ya kalian angkatan tahun 2022 ini masuk ke dalam kurikulum baru yang mana kurikulum baru ini sudah disesuaikan dengan standar APTFI atau Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia. Nah, yang tadinya mikrobiologi itu dipisah dengan parasitologi. Sementara di kurikulum yang baru itu digabung. Jadi kita menyesuaikan dengan kurikulum sesuai standar APTFI. Nah, kembali ke pertanyaan saya tadi, apa itu parasit? Sesuai dugaan bahwa masih banyak dari kalian yang memahami bahwa parasit itu terdiri atas eh, kuman atau bakteri. Nah, sekarang kalau saya tanya kembali, apa bedanya mikrobiologi dan parasit? Kalau dengar kata mikro itu berkaitan dengan apa sih? Artinya apa mikro? Izin, Bu, Ya, mungkin kalau mikro, biasanya mikroba, itu dia tidak selamanya parasit. Ada juga bentuknya yang menyokong untuk di tubuh. betul. Mungkin seperti itu. Betul. Bagus sekali jawabannya. Mikroba belum tentu bersifat parasit. Sedangkan parasit belum tentu termasuk ke dalam mikroba. Kenapa seperti itu? Kira-kira ada yang tahu? Kalau dengar kata mikro, selain dia nggak bersifat, nggak semuanya, tidak semuanya bersifat parasit, eh, dari kata mikronya saja kita sudah bisa paham apa maknanya. Mikroorganisme, pernah dengar? Hmm. Nah, Bu, Oh ya, berarti kalau mikro itu kecil kan, sesuatu hal hmm, yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang atau kasat mata, perlu bantuan, contohnya pakai mikroskop.
Jadi mikroorganisme bisa diartikan juga sebagai eh, organisme-organisme kecil, sementara kalau parasit itu bisa disebabkan organisme besar ataupun organisme kecil. Nah, keduanya ada yang sifatnya bisa menguntungkan, ada yang sifatnya bisa merugikan. Nah, di sini kita selaku farmasi kembali lagi ke kurikulum kita, kenapa perlu mempelajari mikrobiologi dan parasitologi, karena keduanya bisa menyebabkan penyakit, yang mana kalau ada suatu penyakit berarti harus ada peranan dari seorang apoteker. Nah, sekiranya kalian sebagai apoteker bertujuan atau punya tugas melakukan apa sebagai apoteker supaya mengurangi terjadinya dampak penyakit yang disebabkan oleh mikrobiologi dan parasit. Mungkin ada yang bisa bantu. Ya, kalau apoteker itu kaitannya dengan apotek berarti dengan pengobatan. Jadi Obat. ya diharapkan setelah kita mempelajari ini kita bisa memahami mekanisme kerja mulai dari dia menyebabkan penyakit sehingga kita bisa mengurangi gejala ataupun mengeluarkan mikroorganisme atau parasit dari dalam tubuh kita. Nah, tujuan tersebut masuk ke dalam tujuan pembelajaran kita pada hari ini karena tujuan dalam mengurangi dampak atau mengetahui penyebab penyakit dari parasit sendiri adalah untuk menerapkan yang namanya konsep ilmu biomedis. Nah, ilmu biomedis itu fungsinya untuk mengetahui seperti diagnosa, pencegahan, ataupun terapi dan pengobatan. Nah, di sini kalian harus paham terkait ini karena nantinya kalian akan bertujuan untuk mencari pengobatan terhadap mikroorganisme penyakit yang disebabkan mikroorganisme ataupun parasit. Nah, kalau dari poster ini ada yang tahu pernah nonton ini sempat booming filmnya, film Korea yang dapat gelar Oscar. Iya, pernah Ibu. Saya suka drama Korea kebetulan. Oh iya, pasti anak-anak sekarang suka drama Korea ya. Korea. Ya, yang ini masuknya movie, ada yang tahu judulnya apa? Parasite kalau nggak salah ya Bu ya. Ya, Parasite. Kalau di sini apa sih makna dari gambar ini sama tulisan benefits? Benefits itu artinya keuntungan ya. Mohon izin. Bu Anissa, mungkin keuntungan jadi parasit itu kita mendapatkan sesuatu, misalkan nih, saya analogikan saja ya Bu Anissa ya, Ya, misalkan kita jadi parasit dalam temanan, misalkan gitu, mungkin teman kita kaya, kita jadi parasitnya Ibu, kayak gitu. Nah setelah itu kita ibaratnya kita bikin tugas segala macam dan kita dibayar lebih seperti itu mungkin salah satu parasit Ibu ya, atau simbiosis mutualisme mungkin saya kurang tahu mungkin Ibu, terima kasih. ya terima kasih atas keaktifannya. Untuk parasit sendiri, kalau di film kita tahu satu keluarga itu mengambil keuntungan dari keluarga yang lebih punya keuangan atau secara sosial ekonominya lebih tinggi. Sementara pihak yang keluarga dengan ekonomi sosial yang tinggi ini tidak mendapatkan keuntungan. Berarti parasit itu hanya ingin mendapatkan keuntungan saja tanpa memberikan sesuatu keuntungan dari dirinya terhadap makhluk lainnya. Ini Ascaris lumbricoides. Pernah nonton Harry Potter? Saya rasa kayaknya anak-anak Pernah, Ibu, pernah. nonton Itu ada Pernah. berseri-seri, novelnya ya. juga ada, Ibu.
Oh, Hmm. pasti pada tahu ya. Nah, ini diganti dengan Ascaris lumbricoides. Nah, nanti kita tahu apa itu Ascaris lumbricoides. Sebelumnya kita tonton dulu video parasit biar tentang parasitologi supaya pada lebih paham terlebih dahulu. Nah, itu tadi cuplikan sedikit tentang parasit ya. Mungkin kalian setelah melihat video ini akan lebih paham terkait apa itu parasit. Tadi di-mention bahwa parasit itu ada yang mengimpact manusia, ada yang mengimpact hewan. Nah, sebelumnya kita masuk dulu ke pengantar, yang mana kalau membahas parasitologi tidak jauh-jauh dari simbiosis. Simbiosis sendiri kita tahu bahwa simbiosis adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup. Sementara simbiosis dibagi menjadi dua, ada mutualisme, ada parasitisme. Tadi kalau sebelumnya ada yang jawab parasit itu simbiosisnya mutualisme. Nah, simbiosis iya, tapi secara pembagiannya dia masuknya ke parasitisme. Kalau mutualisme, keduanya mendapatkan keuntungan. Kan timbal balik antara makhluk hidup. Berarti yang satu mendapatkan keuntungan dari yang lain juga mendapatkan keuntungan. Sementara kalau parasit, itu hanya parasitnya saja yang mendapatkan keuntungan dan juga menimbulkan kerugian bagi yang diambil keuntungannya. Jadi, kalau ditarik kesimpulan, parasit sendiri adalah makhluk hidup yang hidup sepanjang umur atau sementara di permukaan atau di dalam tubuh organisme lain. Nah, ini nanti kita pelajari lebih lanjut di materi selanjutnya, karena ada kaitannya dengan siklus hidup, yang mana siklus hidupnya itu ada yang setengah hidupnya di makhluk hidup lain, ada yang hanya sepanjang umur. Kemudian habitatnya di dalam tubuh kita juga nggak semuanya di dalam tubuh, tapi juga ada yang di luar tubuh. Jadi parasitologi berarti ilmu yang mempelajari tentang organisme yang hidupnya tergantung pada organisme yang lain. Nah, yang tergantung disebut parasit, organisme lain itu disebut inang. Kemudian, parasit itu ada banyak jenisnya ya, ada zooparasit, ada juga yang platiparasit. Nah, kalau dengar kata zoo, ada yang tahu itu maknanya apa sekiranya? Zoo, zoopark gitu. Ada yang pernah ke zoopark? Oh, pernah Ibu ke kebun binatang ya Bu ya? Di Bali Ya. ada Bali Zoo Park. Oh, nah Iya, berarti kalau zoo artinya parasit yang berkaitan dengan makhluk hidup, binatang. Gitu ya? binatang atau hewan. Kenapa kita hanya mempelajari zooparasit? Karena zooparasit inilah yang menyebabkan terjadinya penyakit pada manusia atau menimbulkan gangguan kesehatan, di mana dibagi menjadi 3 jenis klasifikasi yang hanya akan kita pelajari, yaitu protozoologi, helmintologi, sama arthropoda yang masuk ke dalam keilmuan entomologi. Nah, kalau protozoa itu mempelajari tentang hewan bersel satu yang hidup sebagai parasit pada manusia. Kemudian kalau helmin itu khusus mempelajari tentang cacing, yaitu cacing yang menyebabkan parasit atau menjadi parasit. Kemudian entomologi, ilmu yang mempelajari tentang serangga, tapi hanya masuk ke dalam filum arthropoda. Karena tidak semua keilmuan entomologi itu klasifikasi ke bawahnya menyebabkan penyakit. Nah, kalau di bidang kesehatan yang menyebabkan terjadinya penyakit itu masuknya ke filum arthropoda. Contohnya ini kutu. Ada yang pernah lihat kutu? Ada Bu, anak kecil banyak kutusnya. Oh iya, itu kira-kira yang dapat keuntungan kutunya apa manusianya?
kutunya. Itunya saja ya. Iya, Bu. Sebelum masuk ke materi berikutnya, kayaknya kita udah agak sedikit lelah ya. Kalau di kelas saya seperti biasa, boleh minum, tidak perlu izin kalau di kelas saya. Silahkan kalau mau minum, silahkan minum. Kemudian kalau mau melakukan peregangan, silahkan peregangan sebentar. Nanti kita lanjutkan lagi. Nah, sebelumnya, kalau ada yang mau minum, silakan. Kalau ada yang ingin bertanya sampai sejauh ini, apakah ada yang ingin bertanya? Oh iya, eh, tadi kita belajar tentang video. Kalian ini kan sekarang lebih sukanya mempelajari tentang yang ada visualisasinya ya. Jadi nanti sekiranya saya akan kasih tugas yang berkaitan sama video, tapi nanti di akhir saya jelaskan lebih jelas. Nah, untuk protozoa, kembali lagi, protozoa itu dibagi menjadi beberapa jenis atau klasifikasi. Terdiri dari rhizopoda, mastigopora, ciliata, dan sporozoa. Kenapa ada keempat jenis atau klasifikasi protozoa itu dibagi berdasarkan alat geraknya. Nah, kalau rhizopoda alat geraknya berupa kaki semu, contohnya Entamuba histolytica. Kemudian mastigopora, alat geraknya berupa flagel atau bulu cambuk. Kemudian contohnya Giardia lamblia. Kemudian ada ciliata, alat geraknya berupa cilia atau bulu getar, contohnya Balantidium coli. Dan juga sporozoa, tidak punya alat gerak, contohnya Plasmodium vivax. Sekiranya masih pada asing nggak sama contoh-contoh tersebut? Satu nih saya kasih contoh yang paling gampang adalah Plasmodium. Ada yang tahu Plasmodium ini kaitannya sama penyakit apa? Di Indonesia itu ada dua, Ah, ya siap ada yang mau jawab? biasanya malaria, Bu. Oh iya, malaria. Ah, Jadi malaria itu kalau saya sering tanya malaria itu disebabkannya oleh apa? Pasti jawabannya disebabkan oleh nyamuk. Nah, nyamuk itu hanya sebagai vektor pembawa penyakit, tapi yang menyebabkan malarianya adalah protozoa jenis Plasmodium. Nanti kita belajar lebih lanjut lagi ya, hospes itu apa. Kemudian ada jenis cacing, ada dibagi menjadi dua, Platyhelminthes dan Nemathelminthes. Platyhelminthes itu termasuk ke dalam cacing pipih. Dibagi menjadi dua juga, Cestoda atau cacing pita dan Trematoda atau cacing daun. Saya rasa untuk yang cacing pita sudah sering dengar kan? Sering, sering. Bu. Ada di Kucing juga mana ada. biasanya cacing pita? Kucing, saya lihat, Bu. Saya punya banyak kucing dulu. Kemudian yang bisa kita konsumsi ada di Mungkin hewan makanan mamalia. makanan mentah ya, Bu. Hewan mamalia contohnya ada dua, Ya. sapi sama hewan ternak berupa babi. Nah, kasusnya kalau yang kita tahu itu cuma ada di babi saja. Padahal ada juga di hewan seperti sapi. Jadi tergantung dari jenis parasitnya. Kalau Saginata nih diingat ya, kalau untuk sagi berarti kan mirip-mirip dengan sapi. Nah, kalau Taenia saginata itu cacing pita yang ada di sapi. Sementara kalau Taenia solium itu cacing pita yang ada di hewan babi. Kemudian untuk trematoda mungkin jarang didengar, yaitu cacing daun. Contohnya Fasciola hepatica. Ada kata hepa, berarti kaitannya dengan hati, yang mana nantinya dia menginfeksi bagian hati kita. Kemudian selanjutnya ada hewan cacing benang atau cacing gelang yang dimasukkan ke dalam kategori Nemathelminthes. Kelasnya kelas nematoda. Artinya contohnya Ascaris lumbricoides yang tadi ada di gambar sebelumnya. Kalau baca nama ilmiah itu kita agak-agak asing ya. Jadi kayak suatu apa namanya ucapan magis.
Makanya tadi digambarkan sebagai Harry Potter tadi. Yang terakhir adalah film arthropoda. Film arthropoda itu ada banyak yang bisa menyebabkan penyakit. Untuk arthropoda sendiri yang menyebabkan penyakit adalah insekta dan arachnida. Insekta serangga bersayap dan arachnida serangga berkaki 8. Nah, untuk yang arthropoda ini kita hanya mempelajarinya sedikit. Nanti mungkin di pertemuan yang ada helmintologinya akan diselipkan sedikit karena materinya hanya sedikit saja. Nah, ini ada sedikit video. Putar tidak ya? Berputar Bu, tapi macet. Pak. Oh, oke. Kalau dari gambarnya ini kelihatan nggak ini apa? Tidak Bu. Ini ada Nggak tahu Bu itu nggak. hampers, terus di sini ada cacing ya. Nah, ini bentuknya cacing masuknya cacing pita atau cacing gelang kalau dari bentuknya. Cacing gelang kayaknya Bu. Kalau cacing pita tuh Gelang. kecil-kecil ya. Ya, betul. Iya. Bentuknya cacing gelang. Jadi ini video diambil dari TikTok. Ada seorang pasien berumur 2 tahun mengalami Ascaris lumbricoides. Mengalami infeksi Ascaris lumbricoides. Jadi ada cacing gelangnya. Nah, cacing ini sewaktu-waktu tidak dapat keluar begitu saja, tapi bisa keluar karena adanya pengobatan juga. Nah, tadi kita sudah kenal sama apa saja yang masuk ke dalam parasit. Nah, sekarang kita masuk ke dalam epidemiologi penyakit parasitik. Nah, mulai dari penularannya sendiri. Penularannya sendiri itu ada yang tahu gimana Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa bantu atau saya langsung tanyakan, pilih ke yang mulai-mulai ngantuk. Bu Risva, boleh? Iya, maaf Bu, bisa diulangi Bu tadi? Cara penularan penyakit parasit itu dari mana? Ya, Ibu, mohon maaf Cara waktunya sudah penularan. habis. Ya, penularan penyakit parasit bisa dari tangan ke mulut. Dari Biasanya kan orang Indonesia suka makannya pakai tangan, nggak cuci tangan, atau misalnya cuci tangan tapi airnya kotor, sanitasinya jelek. Kemudian cara infeksinya bisa berarti kalau dari makanan melalui kontaminasi makanan atau minuman masuk melalui mulut. Terus ada juga yang melalui selaput lendir. Dan ada jenis-jenis stadium infektif. Nanti kita belajari lagi lebih lanjut stadium infektif itu apa. Kemudian nanti kalau tahu diagnosa, bisa tahu pula kita yang namanya pengobatannya. Kemudian ini buku ajar yang saya pakai, bisa kalian cari sendiri atau boleh nantinya pakai yang ada di perpustakaan. Selanjutnya ada tugas yang tadi saya mention, mohon nanti dibuat sesuai arahan. Dan juga jangan lupa di tag, kita buat video ya, dikirim di TikTok, kemudian pakai hashtag atau gunakan lokasi yang mention Universitas Tulang Bawang Lampung sebagai upaya promosi kita. Cukup jelas pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau saya tanya kembali, apa itu parasit? Ada yang tahu? Ibu, waktunya sudah habis, mohon maaf. Ya, bisa langsung ditutup saja, Ibu. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mohon maaf ya, Ibu dan Bapak, saya harus potong karena memang
aturannya begitu. Baik, mungkin saya langsung bisa serahkan kepada Pak Wayan untuk memberikan masukan. Kepada Bapak, saya silakan. Ibu mohon di close dulu PowerPoint-nya. Silakan, Pak. Terima kasih Ibu Anissa. Ibu di Fakultas Kedokteran ya Bu ya? Fakultas MIPA, Pak. Oh Matematika di MIPA ya ya, Mas ya, MIPA. sama dengan di Undip berarti. Eh, Oke, saya ingin komentar teman dulu ya, teman-teman. Apa yang ditampilkan Bu Anissa, apa sudah kira-kira ada yang perlu diberi masukan gitu ya? Teman-teman, saya dari tadi udah komentar hal-hal yang sama, mungkin bisa dilihat juga kalau ada hal-hal yang sama yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Silakan. Ya, di samping untuk mengomentari itu tidak harus kita harus lebih sempurna, nggak harus begitu. Kita mungkin bisa merefleksi, oh ini belum tadi, oh ini belum, oh ini belum gitu ya. Bisa komentarnya Bu Misniarti mungkin ya. Apa yang sudah oke, apa yang belum kira-kira? Eh, Baik, tadi kalau saya lihat dari konten isunya, Ibu Anissa apa sudah em, menjelaskan tentang materinya dan secara keilmuan bagi saya cukup mudah untuk menangkap apa yang disampaikannya. Eh, Mungkin yang perlu dia perbaiki adalah supaya lebih aktif lagi memberi support untuk semangat sehingga pembelajaran itu tampak menarik gitu Pak bagi mahasiswanya. Hmm, Kalau materi konten saya terus terang mudah memahami Pak. Oke. Jadi bagaimana melibatkan, mengelola kelas lah ya, mengelola kelas, melibatkan seoptimal mungkin siswa atau mahasiswa untuk benar-benar belajar. Nah, ini integrasi teknologi, mana yang didahulukan, mana yang penjelasannya mungkin bisa belakangan gitu ya. Supaya supaya jangan kembali ke teacher center atau ke lecture center ya. Karena ini intinya adalah pembelajaran eh, bersifat berpusat atau sebesar-besarnya untuk kepentingan belajar mahasiswa itu ya. Nah, tadi beberapa tugas juga sudah ada dibuatkan. Nah, kapan itu diberikan? Cuma itu yang mengatur kapan Anda harus ice breaking, kapan Anda menjelaskan, kapan dia brainstorming, berpikir kapan dia diskusi. Nah, mudah-mudahan itu harus diperhitungkan kapan tahapan yang efektif, sehingga pada akhirnya dia belajar sesuatu, menguasai sesuatu, mencapai capaian pembelajarannya. Gitu ya. Itu intinya. Dari tadi sebenarnya tiga hal yang sudah saya sebut tadi, capaian pembelajarannya apa untuk pertemuan ini, pembelajarannya seperti apa, termasuk strategi, metode, pendekatan, teknik yang akan digunakan, kemudian materinya seperti apa, itu kan terkait pembelajarannya. Kemudian evaluasinya apa yang akan dievaluasi terkait dengan capaian pembelajarannya, gitu loh. Nah, urutannya maka dalam OBE itu justru pertama capaian pembelajaran, evaluasinya harus setara dengan capaian pembelajarannya, kemudian baru teaching and learning-nya. Ya, jadi capaian pembelajaran, assessment-nya, teaching and learning-nya. Itu urutannya seperti itu supaya apa? Sinkron itu, benar-benar sinkron. Nah, jadi ini penting ya untuk semua saya kira
nanti ketika cobalah Anda merasakan sendiri, ketika Anda mencapai apa yang ingin dicapai itu justru kepuasan bagi kita dalam membelajarkan mahasiswa. Itu nanti bisa dilihat ketika real teaching nanti. Ya, di real teaching Bapak Ibu silakan gunakan waktu sepenuhnya sesuai dengan SKS-nya. Mungkin nanti kalau perlu yang dikirim editannya mungkin ya, paling 30 menit ya, paling banyak. 20 sampai 30 menit editannya dipotong-potong nggak apa-apa, yang penting-penting muncul gitu ya. Nah, jadi pertama direkam secara utuh tanpa ada editing pada saat proses, sampai prosesnya selesai, sampai Bapak Ibu merasakan tercapainya capaian pembelajarannya, kemudian baru nanti diedit. Yang nggak perlu yang banyakan jeda-jeda itu dipotong aja. Ya, kemudian instruksinya, apalagi yang terkait dengan jeda-jeda karena kebiasaan menggunakan gitu ya, jeda-jeda yang nggak perlu itu potong aja gitu loh. Jadi sehingga kelihatan pembelajaran utuhnya. Eh, Anda memotong juga karena itu sebagai hal yang tidak perlu diulang lagi untuk yang akan datang gitu loh maksudnya ya.